Apa itu sunnah, apa itu bid'ah? Ya. Maka di sini jelaskan oleh Ibnu Jauzi rahimahullah, sunnah fil lughah, sunnah secara bahasa itu jalan. Ya, wala raiba fi anna ahlan naql wal athar muttabi'in athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak diragukan bahwasanya ahlul athar, yaitu para ahlul hadis, mereka lah yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa athar ashabihum ahlus sunnah. Mereka itu ahlus sunnah yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi dan sunnah para sahabat, itulah ahlus sunnah. Li'annahum ala tilka tariq allati lam yahduth fiha hadith. Karena mereka berada di atas satu jalan yang belum ada bid'ah di dalamnya, masih murni. Innama waqa'atil hawadith wal bid'ah ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabi. Karena bid'ah dan hawadith itu baru muncul setelah wafatnya Nabi dan para sahabat. Jadi siapa yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah para sahabat, itulah ahlus sunnah. Itu namanya ahlus, dan itu sesuai dengan nama sesuai dengan kenyataan. Ahlus sunnah, apa namanya? Ahlus sunnah yaitu pemegang sunnah Nabi. Nah, kalau ahlul bid'ah itu pemegang bid'ah. Nah, kita bisa lihat secara kenyataan. Kamu ini ahlul bid'ah atau ahlus sunnah? Apa yang kamu lakukan? Bid'ah atau sunnah? Kalau sunnah ya kamu ahlus sunnah. Kalau bid'ah ya kamu ahlul bid'ah. Bagaimana seorang kemudian melakukan bid'ah dia mengatakan ahlus sunnah? Talbis iblis ini kalau kita mau artikan secara bahasa Indonesia, tipuan iblis, yaitu bagaimana iblis memperdaya manusia dengan cara seakan-akan itu adalah kebaikan, padahal ternyata itu adalah keburukan. Jadi talbis yaitu metode iblis dalam menipu manusia, dibawakan kemaksiatan dalam bentuk ketaatan. Kemaksiatan yang disodorkan oleh iblis akan-akan dalam bentuk ketaatan sehingga banyak yang terpedaya. Dan penulisnya yaitu Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala yang hidup di abad ke-6 Hijriyah, ya, dikenal sebagai orang yang ahli al-wa'adh, yaitu ahli dalam memberi nasihat, ya. Bahkan disebutkan, saya baca biografinya, kalau beliau di zaman beliau ketika mengisi pengajian, ya, yang hadir paling tidak 10.000 orang di zaman tersebut, ya. Terkadang majelisnya sampai dipenuhi 100.000 orang, ya. Sampai beliau sendiri mengatakan telah masuk Islam di tanganku 20.000 orang dan telah bertobat melalui tanganku ada 100.000 orang, ya. Menunjukkan jumlah yang sangat banyak di zaman tersebut, ya. Oleh karenanya beliau pakar dalam memberikan nasihat-nasihat sehingga seakan-akan beliau menggeluti tentang metode-metode iblis dalam menggoda manusia dengan berbagai macam model manusia. Buku ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala terdiri atas 13 bab, ya. 13 bab. 4 bab pertama ini bisa kita katakan muqaddimah. Sementara 9 bab berikutnya adalah perincian daripada contoh-contoh talbis iblis, ya. Bab pertama tentang perintah untuk al-amr biluzumi sunnah wal jamaah, perintah untuk melazimi sunnah wal jamaah, melazimi sunnah. Bab yang kedua tentang cercaan atau celaan terhadap bid'ah dan ahlul bid'ah. Ya, fi dhammil bid'ah wal mubtadi'in, celaan terhadap bid'ah dan ahlul bid'ah. Bab yang ketiga tahdzir min fitan iblis wa makayidihi, peringatan tentang fitnah iblis dan tipuan-tipuannya, ya. Ini yang bab ketiga. Bab keempat fi makna talbis wal gurur, apa maknanya talbis dan al gurur. Ini semua kalau kita boleh kalau kita boleh klasifikasikan, kita bisa katakan ini adalah muqaddimah, ya. Muqaddimah dari kitab talbis iblis sebagai pendahuluan, tamhid. Kemudian bab-bab berikutnya baru beliau menyebutkan tentang contoh-contoh talbis iblis kepada berbagai macam model manusia tanpa terkecuali. Contoh bab kelima, ya, fi dzikri talbisihi fil aqaid wad diyanat, ya, tentang bagaimana talbis iblis yang berkaitan dengan akidah dan agama-agama. Bab yang keenam fi dzikri talbisihi alal ulama fi fununil ilm, tentang bagaimana talbis iblis terhadap para ulama dalam berbagai macam bidang ilmu. Jadi bukan talbis iblis kepada masyarakat umum saja, bahkan kepada para ulama. Bagaimana setan masuk menipu para ulama, beliau akan sebutkan. Kemudian fi dzikrihi talbisihi fi dzikri talbisihi alal wulat was salatin, dan bagaimana setan menipu para al-wulat was salatin, yaitu para penguasa, bagaimana setan menipu mereka sehingga mereka terjebak dalam jerat-jerat setan. Kemudian al-babus tsamin, yang bab ke-8, fi dzikri talbisihi alal ubbad fi fununil ibadat, ya. Ya, tentang bagaimana talbis iblis terhadap para ahli ibadah dalam model-model ibadah yang mereka lakukan.
Ya, seakan-akan ketaatan ternyata kemaksiatan. Tapi setan punya cara dalam menipu mereka, melakukan talbis ya, iblis, sehingga para ahli ibadah ini terjebak dalam kemaksiatan dalam bentuk yang mereka sangka itu ketaatan. Kemudian bab yang ke-9, al-babut tasi' fi dzikri talbisihi ala zuhad ya. Bagaimana tipuan syaitan terhadap orang yang zuhud, yang tidak ingin dunia, yang fokus kepada akhirat. Syaitan juga bisa menipu orang-orang seperti ini. Syaitan juga bisa menipu orang-orang seperti ini. Kemudian yang ke-10, bab ke-10 fi dzikri talbisi ala sufiyah. Bagaimana syaitan bisa menipu orang-orang sufiyah ya, sehingga mereka terjebak dalam praktek-praktek bid'ah yang mereka sangka adalah ibadah. Mereka sangka ketaatan, ternyata itu adalah bid'ah-bid'ah yang mungkar. Yang ke-11, bab ke-11 fi dzikri talbisi alal mutadayyinin bima yushbihul karamat. Bagaimana tipuan syaitan terhadap orang-orang yang istiqamah, yang maksudnya yang rajin, yang beragama dengan perkara yang disangka karamat, ternyata bukan karamat. Yang ke-12 fi dzikri talbisi alal awam. Bagaimana syaitan menipu orang-orang awam ya. Yang terakhir bab 13 fi dzikri talbisi alal kulli bitatwilil amal. Tipuan syaitan kepada semua manusia dengan memperpanjang angan-angan. Panjang angan sehingga melupakan akan kematian. Ini intisari daripada kitab ini. Saya ulangi, bisa kita klasifikasikan menjadi dua, muqaddimah kemudian sulbul maudhu, yaitu intisari. Adapun muqaddimah tadi kita sebutkan, muqaddimah berisi atas 4 bab, di antaranya perintah untuk berpegang teguh kepada sunnah, kemudian peringatan terhadap celaan terhadap bid'ah dan ahlul bid'ah, kemudian yang ketiga adalah peringatan terhadap tipuan syaitan, yang keempat apa itu namanya yang dimaksud dengan talbis ya. Ini muqaddimah semuanya. Adapun inti bahasan tadi tipuan-tipuan syaitan terhadap, kita sebut tadi, terhadap siapa? Terhadap ulama, terhadap ahli ibadah, terhadap ahli zuhud, terhadap para penguasa, terhadap orang awam, ya terhadap sufiyah. Ya ini semuanya tidak ada yang selamat dari tipuan syaitan. Ini adalah intisari daripada kitab Talbis Iblis. Kita baca di muqaddimah khutbatul kitab, awal dari kitab Talbis Iblis, setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyahadatain ya. Kemudian bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata amma ba'du. Kemudian daripada itu, ini khutbatul kitab, permulaan kitab. Beliau menyebutkan fa inna a'dhaman ni'am 'alal insani al-aql. Sungguhnya nikmat yang paling besar bagi manusia adalah akal. Karena dengan akal seorang bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan akal pula menjadikan seorang bisa membenarkan para rasul. Ya. Oleh karenanya hanya saja akal secara independen tidak bisa mengantarkan manusia kepada segala tujuan. Perhatikan kata beliau, illa annahu lamma lam yanhad bi kullil muradi minal abdi. Bu'itsatir rusul wa unzilatil kutub. Manusia dikasih akal, dengan akal dia mengenal Tuhan, dengan akal dia mengetahui para rasul utusan Tuhan benar, tapi akal secara independen tidak bisa mengantarkan kepada seluruh maslahat manusia ya, karena akal terbatas tentunya. Oleh karenanya harus diutus para rasul. Allah mengutus para rasul untuk membimbing akal tersebut. Kemudian diturunkan kitab-kitab suci ya. Famithalu syar'i asy-syamsu wa mithalul aqli al-ainu. Kata beliau, oleh karenanya syariat itu yang dibawa oleh para rasul seperti matahari. Adapun akal seperti mata, ya, seperti mata. Artinya mata bisa melihat, tapi kalau tidak ada cahaya percuma dia tidak bisa melihat. Maka untuk bisa melihat dengan baik butuh cahaya yang cukup. Butuh cahaya yang cukup. Inilah yang beliau sampaikan ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi anugerah yang lain selain akal. Kemudian anugerah yang pertama di antaranya diturunkannya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam kemudian beranak pinak, mengajarkan kepada anak keturunannya dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya terjadi apa yang terjadi. Qabil akhirnya membunuh Habil, saudaranya sendiri, ketika syahwat sudah menguasainya. Ketika syahwat sudah menguasainya, kemudian mulailah terjadi kerancuan-kerancuan sampai muncullah berbagai macam akidah-akidah, berbagai macam aliran-aliran ya. Sehingga dugaan iblis bahwasanya dia bisa menyesatkan manusia telah terjadi ya, telah terjadi ya.
uh, iblis melakukan tipuan, fa aqbala syaitan bi khalti yakhlitu bil bayani syubahan. Ya, caranya bagaimana iblis? Ya. Tatkala menggoda manusia, kata Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, syaitan mencampurkan penjelasan para nabi, penjelasan syariat dengan syubhat. Wa biddawa'i summan. Obat yang dibawa oleh para nabi dicampur dengan racun, ya. Ya. Sehingga orang-orang terpedaya, ya. Orang-orang terpedaya. Inilah tujuan daripada iblis dan cara dia sangat banyak. Cara dia sangat banyak sehingga akhirnya dia memecah belah umat, menjadikan umat berkelompok-kelompok, menjadi pemikiran beraliran-aliran, hawa nafsu masuk dalam segala hal, sehingga beliau berkata, "Faru'aitu an uhadzira min makaydihi," maka aku mandang aku harus memperingatkan manusia dari tipuan-tipuan iblis. Ya. Wa adalla ala masayidihi, dan saya harus menunjukkan manusia terhadap perangkap-perangkap iblis. Fa inna fi ta'rifi syarri tahdhiran anil wuqu'u fihi. Kalau kita ingatkan tentang bahaya, ya, ini bahaya, ini jerat-jerat iblis, maka orang-orang biar tidak terjebak dalam jerat-jerat tersebut. Jadi apa yang dilakukan oleh beliau ini adalah untuk memaparkan tentang jerat-jerat iblis, bagaimana talbis iblis, bagaimana tipuan-tipuan iblis agar kita semua bisa terhindar dari jerat-jerat tersebut. Siapapun kita, ya. Tentunya dengan maksud saya Ibnu Jauzi ketika menulis ini, beliau sudah dengan ilmu yang sangat matang, tulisan beliau sangat banyak, beliau ahli dalam berbagai bidang ilmu, beliau ahli dalam menasihati, beliau tahu bagaimana menasihati seorang, bagaimana bayangkan 100.000 orang taubat di tangan beliau, 20.000 orang masuk Islam di tangan beliau, berarti beliau pakar memang. Pakar dalam beri nasihat. Dan beliau ingin menjelaskan tentang bahaya-bahaya jerat iblis. Kata beliau, wa fa fi sahihain min hadits Hudzaifah, dalam Sahih Bukhari Sahih Muslim dari hadis Hudzaifah, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Orang-orang bertanya kepada Nabi tentang kebaikan, kata Hudzaifah radhiyallahu anhu. Wa kuntu as'aluhu anil syarr. Orang-orang nanya kebaikan, aku nanya tentang keburukan. Kenapa? Makhafata an yudrikani, aku khawatir keburukan tersebut mendapatiku. Ini di antara fikih dari Hudzaifah. Dia tidak hanya mengenal kebaikan, justru dia fokus pada keburukan-keburukan yang terkadang orang lalaikan. Namanya orang yang ditanya biasanya kebaikan-kebaikan. Tapi Hudzaifah tanya tentang keburukan. Agar tidak terjerumus dalam keburukan tersebut. Sebagian perkataan seorang penyair, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi. Man lam ya'rifi syarra minal khair yaqa' fihi. Aku mengenal keburukan bukan untuk melakukannya tapi untuk meninggalkannya. Perhatikan, siapa yang hanya mengenal kebaikan, tidak mengenal keburukan, dia bisa terjerumus. Dia bisa terjerumus dalam keburukan. Hanya kenal kebaikan, tidak mengenal lawannya, dia bisa terjerumus dalam keburukan tersebut. Ya. Oleh karenanya orang yang paling selamat adalah yang mengenal kebaikan secara terperinci dan mengenal keburukan secara terperinci. Itu orang yang paling selamat. Dia mengenal kebaikan secara terperinci dan dia mengenal keburukan secara terperinci. Ya. Dia mengenal ketaatan-ketaatan dan dia mengenal juga dosa-dosa besar. Dalam Islam ada penjelasan banyak ketaatan, ada juga penjelasan dosa besar. Dia baca dua-duanya sehingga dia punya ilmu di atas dan dia beramal di atas ilmu. Dia tahu jelas bentuk-bentuk kebenaran dan dia tahu tentang bentuk-bentuk kesesatan. Oleh karenanya para ulama mengatakan orang yang paling sempurna dalam hal ini para sahabat. Kenapa? Para sahabat pernah hidup di zaman jahiliyah. Dan di jahiliyah semua keburukan terkumpul dalam kejahiliyah. Dari moral, akidah, semua rusak dan para sahabat pernah menjalaninya. Kemudian mereka mendapatkan cahaya hidayah dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW dan mereka mengenal kebaikan secara terperinci. Kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Kata Allah, demikianlah kami perinci ayat-ayat agar jelas jalan orang-orang yang pendosa. Allah jelaskan jalan-jalan orang pendosa supaya kita tahu. Ya, kita tahu bukan hanya mengenal kebaikan, kita juga mengenal keburukan. Nah, para sahabat demikian kata Ibnu Qayyim, tidak ada yang bisa menyamai mereka. Karena mereka mengenal keburukan yang sangat di puncak-puncak keburukan itu zaman jahiliyah dan mereka mengenal kebaikan di puncak-puncak kebaikan itu zaman Nabi Muhammad SAW. Sehingga tidak ada orang yang setelah mereka akan menyamai mereka. Karena ilmu mereka, amal mereka dibangun di atas mengenal keburukan secara terperinci, mengenal kebaikan secara terperinci. Nah, Ibnu Jauzi rahimahullah taala dalam buku ini beliau menempuh jalan memperkenalkan keburukan-keburukan. Apa sih macam-macam jerat setan? Dan ini benar. Kita enggak sadar loh kadang-kadang. Sebagai ustaz ternyata kita kejebak di sini. Setan tahu bagaimana cara menjebak seorang ustaz, bagaimana menjebak seorang dai. Ya, dia punya pengalaman banyak. Dia sudah pernah menjebak Nabi Adam alaihissalam. Bukan cuma dai, nabi dijebak oleh syaitan. Ya, apalagi kita manusia. Ya,
yang punya banyak kekurangan, manusia biasa. Oleh karenanya selain kita mengenal kebaikan, kita perlu juga mengenal keburukan untuk menghindarinya. Inilah tujuan dari Ibnu Jauzi menulis buku ini, untuk memperinci tentang jerat-jerat syaitan. Tapi kita masuk pada muqaddimah. Muqaddimah tadi ada 4 bab ya. Di antaranya tentang al-amru biluzumi sunnah wal jamaah. Sebenarnya muqaddimah ini kalau kita perhatikan, perintah untuk melazimi sunnah, memperingatkan tentang bahaya bid'ah, ya, memperkenalkan dengan jerat-jerat syaitan, ini sebenarnya jalan keluar, sebenarnya solusi. Seakan-akan Ibnu Jauzi mengatakan kalau Anda ingin selamat dari seluruh jerat-jerat syaitan, ya, sebagai muqaddimah, lazimi sunnah, jauhi bid'ah. Gampangnya demikian. Karena kebanyakan jerat-jerat syaitan masuk dalam pintu bid'ah, melalui pintu bid'ah. Tadi kemaksiatan yang dianggap ketaatan, itulah bid'ah. Syaitan datangkan kemaksiatan disangka ketaatan. Nanti akan kita lihat rata-rata adalah dari sisi bid'ah. Maka untuk selamat caranya bagaimana? Caranya lazimi sunnah, jauhi bid'ah. Itu intinya ya. Inilah isi dari muqaddimah yang dibawakan oleh Ibnu Jauzi rahimahullah taala. Tentunya saya ringkasin aja karena panjang ya. Pertama beliau membawakan sebuah hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tentu dengan sanadnya. Beliau menyampaikan hadis dengan sanad beliau, fulan an fulan an fulan an fulan sampai kepada Umar. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam berdiri di antara kami, faqala, Rasulullah berkhutbah dengan berkata atau menyampaikan wejangan dengan berkata, "Man arada an yanala buhbuhatal jannati falyalzamil jamaah." Siapa yang ingin mencapai buhbuhanya surga. Apa itu buhbuhah? Buhbuhah itu wasataha wa khiyaraha. Yaitu siapa yang ingin mendapatkan posisi di tengah surga, karena surga semakin tengah semakin mulia. Ya. Semakin mulia, semakin tengah semakin tinggi. Siapa yang ingin menempati posisi surga yang terbaik, gampangnya demikian. Siapa yang ingin menempati posisi surga yang terbaik, maka hendaknya dia lazimi jamaah. Fa inna syaitana ma'al wahid huwa minal itsnain ab'ad. Karena syaitan bersama dengan yang sendirian dan bersama 2 orang syaitan semakin menjauh, ya. Berjamaah, jangan punya pemikiran sendiri. Jangan sendirian ya, karena setan mudah untuk menggoda orang yang bersendirian. Beliau bawakan hadis-hadis yang semakna ini sangat banyak ya, dengan berbagai macam lafal. Di antaranya, man sarrahu an yaskuna buhbuhatal jannah. Siapa yang ingin tinggal di posisi surga yang terbaik di bagian tengah, falyalzamil jamaah, maka hendaknya dia melazimi jamaah. Fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa minal itsnain ab'ad. Sungguhnya syaitan bersama 1 orang dan dia sama 2 orang dia semakin jauh. Maksudnya apa? Yaitu ikuti akidah yang benar, ikuti jamaah kaum muslimin, jangan punya pemikiran yang nyeleneh, yang menyimpang daripada apa yang diyakini oleh kaum muslimin. Ya, oleh karenanya beliau membawakan hadis tentang larangan mengambil jalan-jalan yang salah. Ya, beliau bawakan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di mana Ibnu Mas'ud berkata, khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi. Rasulullah sallallahu membuat garis dengan tangannya. Qala hadza sabilullahi mustaqiman. Inilah jalan Allah yang lurus. Tsumma khatta an yaminihi wa shimali. Kemudian Rasulullah sallallahu bikin garis-garis sebelah kanan dan sebelah kiri. Rasulullah berkata, hadhi subul laisa minha sabilun illa alai syaitan yadu ilaihi. Ini jalan-jalan yang miring ini, lurus ini, yang miring ini semuanya setiap jalan ada syaitan yang menyeru kepada jalan tersebut. Jalan kebenaran cuma satu di tengah. Ya, maka ikut jalan yang ini, jangan ikuti jalan yang kanan dan kiri. Kemudian beliau membawakan, Rasulullah membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu. Ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah, wala tattabi'us subul. Jangan kalian mengikuti subul, jalan-jalan yang lain. Jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Kemudian beliau membawakan hadis memperingatkan tentang perpecahan umat. Ya. Jadi kita disuruh oleh Ibnu Jauzi rahimahullah ikuti jamaah. Maksudnya para sahabat. Maksudnya akidah mereka yang benar. Ya. Jangan nyempal dengan pemikiran sendiri. Karena tidaklah bid'ah muncul kecuali karena ada ide. Dia punya ide tentang akidah, ide tentang ibadah. Tidak kembali kepada sumber awal. Ini asal muasal munculnya bid'ah. Ya. Dan setiap jalan-jalan kesesatan ada syaitan yang menyuruhnya. Syaitan mengatakan ini ide bagus, hingga akhirnya meninggalkan jalan yang lurus. Rasulullah SAW bersabda dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, la ya'tiyanna ala ummati kama ata ala bani Israil, hadwan na'li bin na'li. Sungguhnya akan datang pada umatku yaitu perbuatan kemungkaran sebagaimana yang datang pada Bani Israel. Ya,
seperti sendal dengan sendal itu sama persis antara sendal satu dengan sendal yang lainnya. Hatta in kana minhum man ata ummahu alaniyah lakana fi ummati man yasna'u dzalik. Bahkan kalau di Bani Israel ada orang yang menzinai ibunya terang-terangan, ya, kalau di Bani Israel ada seorang lelaki yang menzinai ibunya terang-terangan, maka akan ada dari umatku yang melakukannya. Subhanallah. Dulu kita kalau baca di sini kita rasanya enggak mungkin. Bagaimana ada seorang mendatangi ibunya terang-terangan tidak punya malu. Tapi kalau kita lihat zaman sekarang dengan tersebarnya pornografi dengan macam-macam, orang diajar dengan kerusakan. Ya, diajar kerusakan ya. Dan kelainan-kelainan seksual tersebar ya. Orang-orang banyak yang nonton, ketika nonton akhirnya terpengaruh, akhirnya tadinya fitrahnya lurus jadi menyimpang, jadi rusak gara-gara tontonan. Kemudian ada berita juga anak dengan orang tuanya, subhanallah, mengerikan ya, kita lihat mengerikan, ada berita seperti itu. Tapi ini Rasulullah mengatakan SAW, saking begitu semangatnya kaum muslimin mengikuti jalan-jalan orang-orang terdahulu, sampai kalau ada orang terdahulu yang mendatangi ibunya, menggauli ibunya terang-terangan, maka akan ada dari umatku yang melakukannya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, wa inna bani Israel tafarraqat ala thintain wa sab'ina millah. Sungguhnya Bani Israel telah terpecah belah menjadi 72 aliran, millah 72 golongan. Wa tafarraqat ummati ala 73 millah, dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya di neraka illa millatun wahidah, kecuali satu aliran. Qalu, para sahabat bertanya, man hiya ya Rasulullah, siapa yang selamat tersebut? Qala ma ana alaihi wa ashabi, yaitu orang yang melazimi apa yang aku dan sahabatku berada di atasnya, yaitu melazimi jamaah, melazimi apa yang dipegang oleh para salafun saleh, yang Nabi dan para sahabat berada di atasnya. Ini cara beragama yang benar. Cara beragama yang benar. Kita tidak berbicara tentang sarana, kita bicara tentang ritual ibadah. Ritual ibadah, keyakinan adalah yang diyakini oleh Nabi dan para sahabatnya. Nabi mengatakan yang selamat ma ana alaihi wa ashabi, yaitu jalan yang aku dan para sahabat menempuhnya. Kemudian beliau bawakan lagi hadis dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Kalau tadi dari Amr bin Al-As, karena dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Qala qama annahu qam faqala ala inna Rasulullah sallallahu qama fina. Sungguhnya Rasulullah sallallahu pernah berdiri menyampaikan khutbah atau nasihat kepada kami. Faqala, Rasulullah sallallahu bersabda, ala inna man qablakum min ahlil kitabi iftaraqu ala 72 millah. Ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kalian dari ahlul kitab, mereka terpecah belah menjadi 72 golongan. Wa inna hadhil millah sataftariqu ala 73. Dan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Thintan wa sab'una finnar, 72 di neraka, wa wahidatun fil jannah, dan satu di surga. Wahiyal jamaah, dan mereka itu adalah jamaah. Ini yang tadi Ibnu Jauzi ketika membawa perintah orang untuk melazimi jamaah agar mendapati posisi yang paling terbaik di surga, dan jangan punya sikap menyendiri, nyeleneh dalam pemikiran, dalam akidah, ya. Hendaknya kembali kepada jamaah, yaitu jamaah Nabi dan para sahabatnya, ya. Wahiyal jamaah, ikutilah jamaah. Wa innahu sayakhruju min ummati aqwamun, dan akan muncul dari umatku suatu kaum tajara bihim tilkal ahwa, di mana hawa nafsu mengalir, menggerogoti mereka, kama yatajarul kalabu bi sahibihi, sebagaimana rabies menjalar pada orang yang terkena penyakit rabies, ya. Jadi Nabi menjelaskan akan ada orang-orang yang sudah mereka dikuasai hawa nafsu. Kita mau debat, mau apa, percuma. Kita ngajak ke sunnah percuma, enggak bisa. Dia sudah punya syubhat yang terstruktur. Saya kalau bilang demikian. Syubhat yang terstruktur. Kenapa saya begitu? Karena ketika saya nulis tentang liberal, tentang pluralisme, saya baca buku-buku mereka, risalah-risalah doktor mereka, ya. Disertasi mereka saya baca. Dan saya baca mereka. Akhirnya saya simpulkan syubhat mereka terstruktur. Wajar jika mereka kemudian terjebak, ya, karena mereka punya syubhat yang terstruktur. Kalau orang tidak punya landasan agama yang baik, akan mudah terjebak, ya, akan mudah terjebak dengan syubhat mereka. Padahal itu adalah kekufuran. Yang intinya adalah kekufuran ujungnya, mengerikan. Dan demikian juga ketika kita bahas tentang sufiyah, mereka punya syubhat-syubhat yang terstruktur. Kita bahas tentang aliran-aliran, mereka punya syubhat yang terstruktur, ya. Ya. Dan sulit ketika kita menasihati. Alhamdulillah banyak di antara mereka ada yang dapat hidayah, di antara mereka ada yang sulit, ya. Sulit dikasih tahu. Kenapa? Nabi mengatakan, aqwamun tajara bihim tilkal ahwa. Suatu kaum yang digerogoti oleh hawa nafsu mereka, dia punya pemikiran sendiri mau diapain.
Kama yatajara al-kalabu bi sahibi, sebagaimana rabies kalau sudah menggorokoti orang sulit ya. So, dia sudah tentram dengan pemikirannya, mau pemikiran wahdatul wujud, mau manunggaling kawula Gusti, mau ibadah sambil joget-joget, dia punya syubhat yang terstruktur, mau dia apain? Kalau Allah tidak kasih dia enggak bisa, ya. Makanya supaya tidak terjebak pada itu semua, lazimi jamaah, kata Ibnu Jauzi rahimahullah. Jangan keluar-keluar, jangan coba-coba dengan melakukan bid'ah-bid'ah, pemikiran-pemikiran dia. Apa yang di Rasulullah dan sahabatnya di atasnya ikuti. Ini solusi yang ditawarkan Ibnu Jauzi sejak awal, dia taruh di mukaddimah. Sebelum dia memaparkan tentang jerat-jerat setan secara detail nanti insyaallah pada waktunya kita sampaikan. Oleh karenanya banyak nasihat-nasihat dari para salaf dia sebutkan di sini, banyak ya, saya nukil sebagian aja ya. Seperti perkataan Abdullah bin Mas'ud, al-iqtisadu fi sunnah khairum minal ijtihad fil bid'ah. Sederhana dalam sunnah artinya mencukupkan diri dengan sunnah lebih baik daripada sungguh-sungguh semangat tapi bid'ah. Orang bid'ah sekarang lebih semangat daripada yang sunnah. Sunnah gitu-gitu aja, mereka pengen variasi. Bikin bid'ah, bikin ibadah gini, bikin kelihatannya memukau pemikirannya. Sebenarnya orang kalau dengar orang liberal menyampaikan, banyak orang terpukau, wah Masya Allah keren. Intinya kekufuran, tapi dia sampaikan dengan cara yang terstruktur, kemudian dengan rapi, dengan indah, nukil perkataan ulama barat, pemikir-pemikir barat, kemudian macam-macam dirangkai dengan hadis-hadis, dengan ayat-ayat yang tafsirannya ngawur, orang terpukau. Ada hal satu yang baru dan sifat manusia ingin tahu satu yang baru. Padahal dalam agama jangan yang baru tinggalkan, yang ragu-ragu tinggalkan. Kita disuruh kembali kepada pemahaman salaf. Tapi sifat manusia ingin sesuatu yang baru. Kalau sudah tahu sesuatu yang baru dia sungguh-sungguh. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan al-iqtisadu fi sunnah khairum minal ijtihad fil bid'ah. Ya. Sederhana artinya biasa dalam sunnah lebih baik daripada sungguh-sungguh dalam bid'ah ya. Kemudian juga di antaranya misalnya perkataan Abul Aliyah, seorang tabi'in. Alaikum bil amril awal, kata tabi'in Abul Aliyah. Abul Aliyah yang menafsirkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kata dia disampaikan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dia mengatakan ala wartafa'a, di atas maknanya. Di atas, bukan menguasai tapi di atas, Allah di atas arsy. Alaikum bil amril awal, hendaknya kalian berpegang teguh dengan perkara yang pertama, yaitu zaman para sahabat. Alladzi kanu alaihi, perkara pertama yang para sahabat di atasnya, qabla an yaftariqu, sebelum muncul perpecahan-perpecahan. Nah, sekarang kita ini berbagai macam perpecahan. Kita belajar agama ya. Kalau perkara dunia silakan, enggak ada masalah. Perkara dunia silakan kita bervariasi, silakan berinovasi. Justru inovatif sangat dianjurkan dalam apa? Dalam perkara dunia. Di perkara agama, ini banyak nih pemikiran ini. Kita telusuri kembali kepada dulu seperti apa sih? Sederhananya sebenarnya mudah ya. Pemahaman salaf itu mudah. Dulu seperti apa? Zaman Nabi, para sahabat seperti apa? Itu yang kita, kalau kita mau keluar daripada koridor pemahaman salaf, macam-macam pemikiran dan akan berkembang terus. Hari ini ada bid'ah ini, besok ada bid'ah ini, lusa ada bid'ah ini. Dan pemikiran ini. Ya, yang saya sedih ya, ikhwan ya. Kita lihat terkadang sebagian orang-orang ini, mereka punya pemikiran macam-macam, tapi mereka saling membiarkan di antara mereka. Ya. Yang getol adalah yang getol memperingatkan tentang itu adalah biasanya dai sunnah, atau ada di antara mereka itu tidak banyak. Di antara selain dai sunnah ada juga yang peringatkan tentang bahaya, tapi tidak banyak. Kebanyakan mereka membiarkan demi persatuan sudah. Mau bicara apa, mau keyakinan ini, mau wahdatul wujud, mau joget-joget, mau ibadah joget, mau macam terserah, bebas. Demi persatuan ya. Kita bilang itu namanya seorang tidak nasih, seorang nasih, yang nasih itu ada saudaranya terjerumus dia nasihati. Dia nasihati ya. Tidak dibiarkan ya. Tidak dibiarkan pemikiran itu liar. Ya. Kalau agama ini boleh berpikir dengan liar, ngapain diutus Nabi SAW? Ngapain para sahabat suruh kembali kepada para salaf, Alaikum bil amril awal, hendaknya kalian berpegang teguh dengan perkara pertama. Alladzi kanu alaihi, yang para sahabat di atasnya qabla an yaftariqu, sebelum mereka terpecah belah. Al-Auza'i, ulama salaf juga berkata, isbir nafsaka ala sunnah, sabarkanlah dirimu di atas sunnah. Sabar ya. Di atas sunnah itu sabar. Ya, mungkin dicela ini enggak boleh, itu enggak boleh ya. Tidak liar dalam beragama, tidak liar dalam berpikiran akidah. Semuanya ada dalilnya. Kita ada dalilnya, enggak ada. Mohon maaf saya enggak bisa.
Ya, ini enggak ada dalilnya, enggak bisa. Agama saya harus ada dalil. Harus ada dalil pemahaman para salaf. Isbir nafsaka ala sunnah. Sabarkan dirimu di atas sunnah. Karena bisa jadi kau sendirian. Waqif haitsu waqafal qaum. Berhentilah di mana mereka kaum dahulu berhenti. Jangan tambah-tambahin. Para sahabat sampai di mana di situ aja. Wa qul bima qalu. Ucapkanlah apa yang diucapkan oleh mereka. Wa kuffa ama kaffu anhu. Dan diamlah dari apa yang mereka diamkan. Wasluk sabila salafika salih. Tempuhlah jalan salaf yang saleh dahulu. Fa innahu yasa'uka ma wasi'ahum. Ya, apa yang sungguhnya lapang bagimu, apa yang lapang bagi mereka. Sufyan Ats-Tsauri berkata, la yuqbalu qaulun illa bi amal. Tidak ada perkataan diterima kecuali harus ada amalnya, ada buktinya. Wala yastaqimu qaulun wa amalun illa bi niyyah. Dan perkataan dan perbuatan tidak lurus kecuali dengan ada niatnya. Wala yastaqimu qaulun wa amalun wa niyyatun illa bi muwafaqati sunnah. Dan tidak akan lurus, tidak akan istiqamah perkataan, perbuatan, niat kecuali sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sufyan berkata, "Ya Yusuf, idza balagaka an rajulin bil masyriq annahu sahibu sunnah, fab'ath ilaihi salam." Wahai Yusuf, ya. Kalau kau sampai ada seorang di timur, ada orang sahibu sunnah di atas sunnah, fab'ath ilaihi salam, maka sampaikanlah salam dariku untuknya. Wa idza balagaka an akhar bil maghrib annahu sahibus sunnah. Jika ada sampai kepadamu kabar ada seorang di maghrib adalah di atas sunnah, fab'ath ilaihi salam, maka kirim salamlah untuk dia. Jadi kalau kau dengar ada orang di timur di atas sunnah, kirim salam buat dia. Sampaikan salamku kepada dia. Kamu kirim salam buat dia. Kalau kau dengar ada seorang di atas sunnah di daerah barat bil maghrib, dia di atas sunnah, kau tahu, kirim salam buat dia. Faqad qalla ahlus sunnah wal jamaah. Karena ahlus sunnah wal jamaah sudah sedikit. Ini zaman para salaf dahulu, ya. Ini mungkin abad kedua atau abad ketiga ya. Sudah mulai muncul ahlul bid'ah, sudah mulai merata ahlul bid'ah. Di antara perkataan yang indah, ya, dari Ibnu Syaudzab, ya, rahimahullah berkata, "Inna min ni'matillahi 'ala syab idza nasaka an yu'akhiya sahiba sunnah yahmiluhu 'alaiha." Di antara nikmat Allah kepada seorang pemuda, jika dia mulai beribadah, dia mendapat teman seorang di atas sunnah, sehingga temannya ngajak dia ke atas sunnah. Ini nikmat, ya. Dari orang awam dapat hidayah, langsung dapat orang sunnah. Alhamdulillah, ya. Dia kenal agama dengan cara yang benar. Yusuf bin Asbat pernah berkata, "Kana abi qadariyan, ayahku qadariyah. Wa akhwali rawafid, dan paman-pamanku Rafidhah, Syiah." Hidup di keluarga yang penuh dengan bid'ah. Bapak saya qadariyah, Mu'tazilah. Kemudian paman-pamanku adalah Rawafid, Syiah. Fa anqadhani Allahu bi Sufyan. Allah selamatkan aku dengan Sufyan Ats-Tsauri. Artinya aku mengenal sunnah lewat beliau, ya. Berkata Al-Junaidi, "At-tariq kulluhu masdudatun 'alal khalqi illa man iktafa athar ar-rasul." Seluruh jalan tertutup bagi manusia, semua jalan semua tertutup. Kullu tariq masdudah, seluruh jalan tertutup. Illa man iktafa athar ar-rasul, kecuali yang mengikuti athar dari Rasul, riwayat dari Rasulullah, yaitu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wattaba'a sunnatahu, dan mengikuti sunnah Nabi. Wa lazima tariqatahu, dan melazimi tariqat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna turuqal khairati kullaha maftuhatun alaihi. Karena seluruh pintu-pintu kebaikan, jalan-jalan kebaikan terbuka menuju sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mukaddimah, kemudian bab berikutnya masih mukaddimah tentang fi dzamil bid'ah wal mubtadi'in. Celaan terhadap bid'ah dan para ahlul bid'ah, ya. Kemudian beliau bawakan Ibnu Jauzi tentang hadis-hadis yang melarang bid'ah, seperti man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Siapa yang mengadakan perkara-perkara baru dalam agama yang tidak ada contohnya dari kami, maka tertolak, ya. Beliau bawakan beberapa hadis. Kemudian beliau berkata, demikian juga man raghiba an sunnati falaysa minni. Subhanallah. Beliau bawakan hadis ini, man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci dengan sunnahku, maka bukan dari golonganku. Sebagian ahlul bid'ah, mereka tidak suka dengan sunnah. Sunnahnya begini, mereka enggak mau, mereka bikin cara seperti ini. Kita jelaskan, ini sunnahnya begini. Enggak. Dia enggak suka. Dia tidak suka model begitu. Dia mau bikin model baru. Tidak suka dengan, karena di antara keburuknya bid'ah, ketika seorang sudah senang dengan bid'ah, yang sunnah dia tinggalkan. Ya. Bagaimana sunnah salat misalnya, bagaimana sunnah kematian misalnya, bagaimana sunnah ketika dia sudah
senang dengan bid'ah, kita jelaskan ini sunnahnya seperti ini, tidak mau. Dia tidak mau. Kemudian beliau bawakan hadis yang masyhur dari hadis Irbad bin Sariyah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari memberikan nasihat kepada para sahabat sampai wajilat minhal qulub, sampai hati mereka tersentuh, wa dzarafat minhal uyun, sampai mereka menangis mendengar wasiat Nabi. Kemudian mereka berkata, "Ya Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'izatu muwaddi'in." Ya Rasulullah, seakan-akan nasihat orang yang hendak berpisah. Ya. Fa'ausina, berilah wasiat kepada kami. Maka Rasulullah SAW beri wasiat. Seakan-akan bagaimana sih wasiat orang yang ingin berpisah? Tentu memilihkan wasiat yang sangat penting, karena mungkin tidak ketemu lagi. Kata Nabi SAW, "Usikum bitaqwallah." Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. As-sam'a wa ta'ah, untuk mendengar dan taat kepada pemimpin. Wa in abdan habasyian, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak dari Habasyi, budak hitam dari Habasyi. Kalau dia pemimpin atau disuruh oleh pemimpin, taat sama dia. Fa innahu may ya'ishmi ba'di, siapa yang hidup setelahku, setelah aku meninggal dia masih hidup, fa sayara ikhtilafan katsira, dia akan melihat banyak perselisihan. Fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, yang mendapat petunjuk setelahku, yaitu para sahabat. Tamassaku biha, pegang erat-erat sunnahku dan sunnah para sahabatku. Wa 'addu 'alaiha bin nawajidh, dan gigitlah dengan geraham kalian. Wa iyyakum muhdatsatil umur, hati-hati kalian perkara-perkara yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Hadis yang lain Rasulullah SAW peringat tentang bid'ah. Ana faratukum 'alal haud, kata Nabi, aku nanti di hari kiamat aku mendahului kalian di telagaku. Aku dahului, siapin telaga buat kalian. Wala yakhtalijanna atau wala yukhtalajanna rijalun duni. Ada orang-orang ketika mau menuju ke telagaku dicabut ya. Dipinggirkan, fa aqulu ya Rabbi ashabi, ya Rabbku itu sahabat-sahabatku. Aku kenal mereka. Fa yuqal innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Maka dikatakan kepadaku, kau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelah kepergianmu. Ya. Itu mereka berbuat bid'ah sehingga mereka dihalangi untuk pergi ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Karenanya seorang ya berusaha untuk menjauhi bid'ah sejauh-jauhnya, ya. Saya akan bacakan riwayat-riwayat bagaimana para ulama sunnah dahulu, mereka tidak mau dengar tentang bid'ah. Mereka tidak mau spekulasi, mereka tidak punya waktu untuk dengar bid'ah. Ya. Kalau tahu itu bid'ah, dia tidak mau dengar-dengar, ya. Sementara kita zaman sekarang pede, belum ngaji, boleh mendengar perkataan ini bid'ah didengar, wahdatul wujud didengar, macam-macam dia dengar. Itu syubhat berkumpul dalam hatinya, ragu dengan sunnah akhirnya. Dia sangka dia hebat. Para salaf dahulu tidak mau dengar tentang bid'ah, dia enggak mau. Dia beribadah tenang, beribadah kepada Allah Subhanahu dengan keyakinan dari berdasarkan Al-Qur'an Sunnah, selesai. Ya. Perhatikan, kana Tawus jalisan. Tawus tabi'in sedang duduk. Wa indahu ibnuhu, dan ada anaknya di situ. Faja'a rajulun minal Mu'tazilah, ada orang dari Mu'tazilah datang. Ya akhi, sekarang saya kalau lihat di YouTube, subhanallah, pemikiran Mu'tazilah ada, pemikiran Jahmiyah ada, pemikiran Qadariyah ada. Ya, saya terkadang memang harus dengar, ya. Tawus duduk, ada anaknya situ. Faja'a rajulun minal Mu'tazilah, ada orang dari Mu'tazilah datang. Fatakallama fi syai'in. Lalu orang Mu'tazilah itu ngomong tentang sesuatu. Fa adkhala Tawus usbu'aihi fi udhunaihi, maka dia masukkan kedua jarinya di telinganya. Wa qala, dia berkata kepada putranya, ya bunayya adkhil usbu'aka fi udhunaik, masukkan tanganmu di kedua telingamu. Hatta la tasma' min qawlihi syai'an, sampai jangan kau dengar sesuatu pun dari dia. Fa inna hadzal qalba dha'if, hati ini lemah. Hati ini lemah. Mau dengar-dengar, coba kalau tidak dibimbing kemudian baca filsafat, pemikiran filsafat bukan perkara yang mudah. Ya. Tidak punya kemampuan, syubhatnya Mu'tazilah, ngeri. Taib. Dalam riwayat yang lain, dia berkata, "Usdud, tutup terus wahai putraku." Hatta qamal akhar, sampai orang itu pergi. Sampai orang tersebut pergi. Ya. Dalam riwayat, dakhala rajulun ala Ibnu Sirin wa ana syahidun. Ada seorang masuk menemui Ibnu Sirin, seorang tabi'in. Dan aku hadir di situ. Fa fataha baban min abwabil qadar. Orang itu bicara tentang takdir, qadariyah. Fatakallama fikum, ngomong tentang takdir. Kata Ibnu Sirin, saya enggak mendengar. Imma antakum wa imma annakum.
Kau pergi dari kami atau kami bubar. Saya enggak mau dengar tentang itu. Bicara pakai logika sementara tidak ada dalil, kau yang pergi atau kami yang pergi. Ya. Kalau agama ini dikembalikan kepada logika, akan banyak macam aliran. Ya. Allah sudah kasih dalil, Nabi sudah selesai. Ya kalau setiap orang pakai logikanya, ya akhirnya macam-macam. Akidah bebas, liar otak ini. Qala rajulun min ahli al-ahwali Ayyub As-Sikhtiyani. Ada seorang dari ahlul bid'ah berkata kepada Ayyub As-Sikhtiyani, "Ukallimuka bi kalimah, wahai Ayyub, mau saya ngomong sama kau satu kalimat?" Kata Ayyub, "La wala nisfa kalimah." Saya tidak mau dengar meskipun setengah kata saya enggak mau. Saya enggak butuh. Ya. Perhatikan kata Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullahu taala, "Masdada sahibu bid'ah ijtihadan illa zdada minallahi bu'dan." Tidaklah seorang pelaku bid'ah semakin semangat dalam bid'ahnya kecuali semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dapati sebagian ikhwan ada sebagian orang sibuk dengan bid'ah. Mulailah dia akhirnya ini ya. Mulailah dia menghalalkan ini. Mulailah akhirnya lama-lama semua agama sama. Subhanallah. Awalnya dari bid'ah-bid'ah sederhana, tapi berkembang, mulai semakin liar sampai akhirnya terjebak dalam liberal. Mulailah membenci sunnah, mulai mengejek orang yang melakukan sunnah, ya. Dan macam-macamnya. Semakin jauh. Sementara dia semakin pede, semakin ujub dengan pemikirannya, merasa dia pintar, yang lain dianggap bodoh sama dia. Dia tidak tahu dia semakin jauh dari sunnah, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah." Bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Al-ma'siyatu yutabu minha. Maksiat orang masih diharapkan bertobat darinya, tapi bid'ah la yutabu minha. Adapun bid'ah orang tidak bertobat. Gimana Anda menyuruh orang bertobat sementara dia merasa di atas kebenaran? Kalau pelaku maksiat kita nasihati bertobatlah. Dia tahu dia salah. Suatu saat dia akan bertobat. Karena dia tahu dia salah. Tapi kalau pelaku bid'ah dia tidak merasa salah. Justru kita dianggap salah sama dia. Sama dia. Ya. Bagaimana kita berharap orang ini kemudian bertobat kalau tidak dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala? Makanya dari sisi ini, dari sisi jenis bid'ah dan maksiat, syaitan lebih suka bid'ah daripada maksiat. Dari sisi kalau maksiat masih diharapkan untuk bertobat, kalau bid'ah sulit karena dia merasa di atas kebenaran. Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Man sami'a min mubtadi' lam yanfa'hu Allah bima sami'." Siapa yang mendengar dari ahlul bid'ah maka tidak ada manfaatnya. Allah tidak akan beri manfaat. Wa man safahahu faqad naqadal Islam urwatan. Siapa yang berjabat tangan dengan ahlul bid'ah sungguh dia telah mengurai Islam sedikit demi sedikit. Artinya menggugurkan Islam sedikit demi sedikit ya. Jadi dia ridho bid'ah disebarkan. Kalau bid'ah tersebar maka Islam semakin menciut. Sunnah-sunnah semakin menghilang. Konsekuensinya jelas. Ya. Sulaiman At-Taimi sakit, fabaka fi maradi bukaan syadidan. Dia pun menangis dalam sakitnya. Maka ditanyakan kepadanya, Sulaiman At-Taimi rahimahullah, ma yubkik, apa yang membuat kau menangis? Atajaza' minal maut, apa kau takut dengan kematian? Qala la, aku tidak takut dengan kematian. Walakinni marartu ala qadariyin. Saya pernah lewat sama seorang ahlul bid'ah qadariyah. Fasallamtu alaihi, saya ucapkan salam sama dia. Fa akhafu an yuhasibani rabbi alaihi. Aku khawatir aku dihisab gara-gara memberi salam kepada qadariyah. Maksud saya ini bagian para salaf dahulu, mereka di zaman sunnah tersebar, mereka tidak menggampang-gampangkan masalah bid'ah. Makanya Fudail bin Iyad berkata, dinukil oleh juga Ibnu Jauzi, "Wa man a'ana sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadmil Islam." Siapa yang membantu ahlul bid'ah berarti dia telah membantu dirusaknya Islam. Logikanya sederhana, karena bid'ah menutup sunnah. Bid'ah semakin tersebar, bid'ah sunnah semakin mengecil. Siapa yang bantu-bantu bid'ah tersebar, dia membantu menghabisi sunnah, menghabisi Islam. Demikian juga tadi sudah disebutkan ya, ini maknanya demikian ya. Apa itu sunnah, apa itu bid'ah? Ya. Maka di sini jelaskan oleh Ibnu Jauzi rahimahullah, sunnah fil lughah, sunnah secara bahasa itu jalan. Ya, wala raiba fi anna ahlan naql wal athar muttabi'in athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak diragukan bahwasanya ahlul athar, yaitu para ahlul hadis, mereka lah yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa athar ashabihum ahlu sunnah. Mereka itu ahlu sunnah yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi dan sunnah para sahabat, itulah ahlu sunnah. Li'annahum ala tilka tariq allati lam yahduth fiha hadith. Karena mereka berada di atas satu jalan yang belum ada bid'ah di dalamnya, masih murni. Innama waqa'atil hawadith wal bid'ah ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabi. Karena bid'ah dan
hawadits itu baru muncul setelah wafatnya Nabi dan para sahabat. Jadi siapa yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah para sahabat, itulah ahlu sunnah. Itu namanya ahlu, dan itu sesuai dengan nama sesuai dengan kenyataan. Ahlu sunnah, apa namanya ahlu sunnah? Yaitu pemegang sunnah Nabi. Nah kalau ahlul bid'ah itu pemegang bid'ah. Nah kita bisa lihat secara kenyataan. Kamu ini ahlul bid'ah atau ahlus sunnah? Apa yang kamu lakukan? Bid'ah atau sunnah? Kalau sunnah ya kamu ahlus sunnah. Kalau bid'ah ya kamu ahlul bid'ah. Bagaimana seorang kemudian melakukan bid'ah dia mengatakan ahlus sunnah? Ya enggak nyambung. Loh, yang kamu kerjakan bid'ah atau sunnah? Kalau sunnah kamu ahlus sunnah. Kalau bid'ah ya ahlul bid'ah, mau diapain? Ya. Adapun bid'ah ibaratun an fi'lin fu'ila lam yakun fabtudi'a. Perbuatan yang dulunya tidak ada kemudian diada-adakan. Wal agla fil mubtadi'at atau wal agla fil mubtada'at annaha tusadimu syari'ah bil mukhalafah. Ya. Tujibu ta'ati 'alaiha bi ziyadah aw nuqsan. Dan secara dominan biasanya perkara-perkara bid'ah itu menyelisih syariat, bertentangan dengan apa? Syariat, dan mengakibatkan adanya penambahan dalam syariat atau pengurangan dalam syariat, ya. Adapun perkara-perkara yang beliau sebutkan, fa in ibtudi'a syai'un la yukhalifu syari'ah wa la yujibu ta'ati 'alaiha faqad kana jumhur salaf yakrahunahu. Kalau ada perkara-perkara yang diada-adakan tapi tidak berkaitan dengan syariat, tidak menambah syariat, tidak mengurangi syariat, tidak menyelisih syariat, maka jumhur salaf, para salaf dahulu membencinya, ya. Wa kanu yanfuruna min kulli mubtada', dan mereka selalu menjauh dari segala perkara yang baru. Ya, wa in kana jaizan hifdhan lil asl wa huwa littiba. Kalau meskipun ternyata itu boleh dalam rangka menjaga yang ittiba. Beliau contohkan seperti apa? Perkara yang baru tapi tidak menambah syariat, tidak mengurangi syariat, bahkan dalam rangka untuk menjaga sunnah. Seperti masalah mengumpulkan Al-Qur'an dalam mushaf, ya. Zaid bin Thabit berkata kepada Abu Bakar dan Umar, "Kaifa taf'alani syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Mereka ingin mengumpulkan Al-Qur'an dalam satu mushaf. Sementara mushaf waktu itu belum terkumpul, masih lembaran-lembaran. Maka Zaid mengingkari, "Bagaimana kalian berdua wahai Abu Bakar dan Umar mau melakukan satu perkara yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Ini padahal perkara bukan perkara ritual, ini sekedar sarana agar kita bisa baca Quran, di antaranya dengan mengumpulkan Al-Qur'an. Bukan ritual ya, tapi ini sarana. Itu pun Zaid bin Thabit ragu, dia bilang, "Kenapa kalian berani melakukan seperti ini?" Ya. Dan Abu Bakar ketika dikasih ide ngumpulin Al-Quran, dia tidak langsung melaksanakan, dia masih bimbang. Kenapa? Karena ini perkara yang baru, padahal perkara baru ini bukan ritual, hanya sarana. Seperti ilmu nahwu, sarana belajar bahasa Arab, seperti ilmu jarh wa ta'dil, belajar sarana untuk belajar ilmu hadis, seperti pondok dalam rangka untuk belajar. Zaman Nabi enggak ada pondok. Ya. Dalam rangka belajar agama, ini semua sarana, ya, semua sarana. Seperti masjid kemudian ada kubahnya, mungkin ada menaranya untuk menunjukkan masjid, ya. Ini padahal meskipun perkara sarana, Zaid bin Thabit pun berusaha menjauh, dia tidak mau. Karena tadi kata Ibnu Jauzi, salaf dahulu mereka berusaha menjauh dari bid'ah sejauh-jauhnya. Meskipun ternyata bid'ah tersebut boleh, ini bid'ah maksudnya berkaitan dengan sarana bukan ritual. Di antaranya beliau contohkan seperti mengumpulkan Al-Qur'an dalam satu mushaf, itu pun berat, ya. Adapun kalau berkaitan dengan ritual, maka mereka ingkari. Kemudian beliau bawakan riwayat dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika melihat sebagian orang berkumpul di masjid, kemudian ada salah seorang dari mereka memimpin berzikir rame-rame. Ada yang berkata kabbirullah mi'ah, bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Halilu mi'ah, bertahlil 100 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, rame-rame. Ibnu Mas'ud dilaporkan. Kalau tidak salah ada Musa al-Asy'ari, saya lupa, ada sahabat yang lapor, ya Ibnu Mas'ud melihat sesuatu yang mungkar, tapi coba kau lihatlah. Akhirnya Ibnu Mas'ud datang ke mereka. Ibnu Mas'ud lihat mereka cara beribadah seperti itu yang tidak ada di zaman Nabi. Sahabat yang pertama juga lihat, ini aneh, mereka tidak pernah lihat ini di zaman Nabi. Makanya mereka mengingkari karena tidak di zaman Nabi. Zikir rame-rame dengan satu pemimpin, Allahu akbar, rame-rame. Ada pemimpinnya. Kemudian Ibnu Mas'ud mengingkari, dia berkata, "Wallahi alladzi la ilaha ghairuhu laqad ji'tum bi bid'atin dzulma." Demi zat yang jiwaku berada di atas tangan, demi zat yang jiwaku, demi zat yang tidak ada sembahan selainnya. Laqad ji'tum bi bid'atin dzulma, kalian telah mendatangkan bid'ah yang gelap, ya. Atau bid'ah yang penuh dengan kegelapan. Wa laqad fadaltum ashaba Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Au fuktum ashaban Nabi sallallahu alaihi riwayat, atau kalian mengungguli sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Innakum laqad ji'tum bi bid'atin dzulma au fuktum ashabar Rasulullah dalam riwayat yang lain. Kalian sebenarnya sedang melakukan satu bid'ah yang mungkar atau kalian mengungguli sahabat Nabi. Tidak ada pilihan ketiga, cuma pilihan dua. Ini bid'ah sesat atau kalian memang lebih hebat dari sahabat Nabi sehingga bikin bid'ah, bikin ibadah yang Nabi para sahabat tidak melakukannya. Ya. Kemudian mereka ada yang berkata, "Ya Abu Abdurrahman, ma nuridu illa khairan." Ya Ibnu Mas'ud, kami begini supaya untuk menginginkan kebaikan. Daripada ngantuk mungkin mending kita zikir rame-rame. Kata Ibnu Mas'ud, "Wa kam min muridil khair lan yusibahu." Betapa banyak orang ingin kebaikan dia tidak mendapatkannya. Kreasi dalam beribadah. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, "Alaikum bit faqala Amr bin Utbah astaghfirullah faqala alaikum bit tariq falzamuhu." Ya, hendaknya kalian mengikuti jalan para sahabat, lazimilah, jangan ke kanan dan jangan ke kiri. Taib, kemudian sebagai penutup pada mukadimah ini, insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk pada inti. Di salah satu bagian pembahasan Ibnu Jauzi menyebutkan tentang berbagai macam model-model firqah, ya. Berdasarkan hadis tafarraqat al-yahud ala 71 firqah. Yahudi terpecah 71 golongan, aw 72 firqah, wan nasara misal dzalik, terpecah 72, Nasara pun demikian, wa taftariqu ummati ala 73 firqah. Dan umat ini juga terpecah menjadi 73 golongan. Dalam riwayat kulluhum finnar, semuanya di neraka illa millatan wahidah, kecuali satu golongan. Man hiya ya Rasulullah, siapa yang selamat? Ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang aku dan para sahabatku di atasnya. Kemudian beliau berkata, Ibnu Jauzi, fa in qila wa hal hadhihi al-firaq ma'rufah? Jika ditanya apakah firqah-firqah ini dikenal? Ya, fal jawab anna na'rif al-iftiraq wa usul al-firaq. Kami hanya tahu tentang perpecahan dan kami tahu poin-poin inti-inti dari firqah-firqah. Wa inna kulla ta'ifatin minal firaq qad inqasamat ila firaq. Setiap firqah kami tahu inti-inti firqah dan setiap firqah terpecah lagi. Kemudian beliau sebutkan usulul firaq, kata beliau, inti dari firqah-firqah ada 6. Al-Haruriyah, yaitu Khawarij, Al-Qadariyah, Al-Jahmiyah, Al-Murji'ah, Al-Rafidhah, Al-Jabariyah. Kata beliau 6. Inilah usul firaq. Usulul firaq itu firqah-firqah inti. Semua firqah kembali kepada 6 ini. Khawarij, Rafidhah, Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, Jahmiyah, ya. Ini 6. Kemudian beliau berkata setiap firqah terpecah menjadi 12. Setiap firqah menjadi 12. 12 kali 6 72. Ini ijtihad dari Ibnu Jauzi. Jadi para ulama ketika mensikapi hadis tentang 72 golongan, ada di antara mereka yang tidak memperinci, hanya menyebutkan firqah-firqah inti, dan sebagian ulama berusaha memperinci. Seperti Abdul Qadir Al-Baghdadi, dia sebutkan intinya sekian, kemudian masing-masing terpecah-pecah. Di antara metode tersebut adalah Ibnu Jauzi. Kemudian dia sebutkan Haruriyah terpecah menjadi 12. Yang satu namanya Al-Ibadiyah, Sa'labiyah, Al-Hazimiyah. Kemudian beliau jelaskan tentang nama-nama firqah-firqah dari Khawarij dengan akidah mereka. Tentu kalau kita baca sangat panjang. Qadariyah, inqasamat al-Qadariyatu ithnatai asyrata firqah. Qadariyah terpecah menjadi 12. Itu Al-Ahmariyah, Al-Thanawiyah, Al-Mu'tazilah, Al-Kaisaniyah, dan macam-macam. Kemudian beliau sebutkan lagi Al-Jahmiyah, inqasamatul Jahmiyah ithnai asyrata firqah. Jahmiyah terpecah menjadi 12. Beliau sebutkan lagi. Kemudian Murji'ah beliau sebutkan lagi terpecah 12. Kemudian Rafidhah terpecah juga menjadi 12, dan Jabariyah juga terpecah menjadi 12. Dengan demikian jumlahnya 72, ya. Ini mungkin ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala muqaddimah. Intinya Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengatakan tipuan setan sangat banyak, ya. Nah, jalan keluar yang paling utama adalah berpegang teguh dengan sunnah dan jangan coba-coba nyerempet-nyerempet bid'ah. Tinggalkan semua yang bid'ah yang tidak ada di ajarkan Al-Qur'an Sunnah, tinggalkan. Tidak usah coba-coba untuk dengar sebagaimana para salaf dahulu. Menurut saya, tantangan terbesar bukan hanya mengetahui sunnah, tetapi bagaimana kita tetap istiqomah ketika mengamalkannya. Bisa jadi seseorang sudah mengetahui banyak ilmu, tetapi ketika datang ujian, tekanan lingkungan,
atau keinginan mengikuti kebiasaan yang sedang populer, ia mulai meninggalkan apa yang telah diketahuinya. Berpegang teguh kepada sunnah membutuhkan kesabaran. Kita tidak boleh menjadikan banyaknya orang yang melakukan sesuatu sebagai ukuran kebenaran. Seorang muslim harus kembali kepada Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat dan generasi terbaik umat ini. Menurut saya, semakin banyak fitnah dan perubahan yang terjadi, semakin kita membutuhkan pegangan yang kokoh. Jangan sampai karena ingin diterima manusia, kita justru mengorbankan prinsip beragama. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang mencintai sunnah dan diberikan keistiqomahan untuk mengamalkannya. Barakallahu fikum.